Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi serangan Man in the Middle atau MITM pada protokol HTTP serta pengujian HTTPS sebagai kontrol keamanan. Serangan MITM merupakan ancaman keamanan jaringan di mana penyerang berada di tengah komunikasi antara klien serta server tanpa disadari oleh kedua pihak. Melalui simulasi ini, kami ingin membuktikan bahwa komunikasi HTTP sangat rentan terhadap penyadapan, serta menunjukkan bagaimana HTTPS mampu melindungi data melalui enkripsi TLS. Tahap pertama adalah persiapan lingkungan pengujian. Pada simulasi kali ini, kami menggunakan aplikasi Kali Linux sebagai sistem operasi yang berperan sebagai penyerangan sekaligus server target dalam lingkungan virtual. Sebelum melakukan instalasi layanan, kami memastikan sistem sudah dalam kondisi terbaru atau versi terbaru dengan menjalankan perintah seperti sudo apt dan sudo apt upgrade strip y. Nah, untuk langkah ini sangat penting untuk menghindari konflik dependensi dan memastikan keamanan sistem. Lalu untuk tahap persiapan lingkungan, environment setup akan dijelaskan oleh rekan saya, Kansa. Selanjutnya, kami menginstal dan mengonfigurasi Apache 2 sebagai web server lokal menggunakan sudo apt install Apache 2. Setelah instalasi selesai, layanan Apache dijalankan agar web server dapat diakses melalui browser sudo systemctl start apache 2. Agar layanan Apache otomatis berjalan saat sistem dinyalakan, kami juga mengaktifkan servis Apache dengan sudo systemctl enable Apache 2. Kemudian, kami memastikan layanan berjalan normal dengan mengecek status server dengan sudo systemctl status Apache 2. Jika status menunjukkan aktif, maka server siap digunakan untuk simulasi serangan. Selanjutnya, tahap pembuatan skenario serangan Building the Trap akan dijelaskan oleh Bang David. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembuatan skenario serangan yaitu building the trap. Di mana setelah web server aktif, tahap berikutnya adalah membangun skenario serangan. Di sini kami membuat sebuah halaman login tiruan sebagai target serangan, yang di mana file halaman tersebut bernama login.html dan disimpan pada direktori root web server yaitu /var /www/html/. Lalu untuk proses pengeditan dilakukan dengan perintah sudo nano /var /www/html/login.html. Nah, di sini halaman login ini dibuat menggunakan HTML sederhana dengan metode post pada form login. Metode post digunakan untuk membuktikan bahwa data kredensial dikirim melalui HTTP body, bukan melalui URL. Inilah yang nantinya akan kami tangkap menggunakan teknik sniffing. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap implementasi Wireshark dan analisis HTTP yang dibacakan oleh rekan saya Tengku Muhammad Fatur. Oke, setelah proses login dilakukan, pertama kita ke webnya dulu. Jadi di sini
kita akan menyalakan Wireshark. Setelah itu kita memilih interface-nya loopback. Nah, kalau loopback-nya udah start, kita akan coba login di HTTP dengan username. Di Wireshark ini kita menggunakan loopback karena simulasinya itu kita lakukan di server lokal. Jadi fokusnya itu kita menangkap data login ke HTTP request. Di sini kita akan mengambil HTTP request method post. Selanjutnya, tahap demonstrasi akan dijelaskan oleh Raihan Zaki. Oke, selanjutnya yaitu tahap demonstrasi serangan HTTP. Di sini korban akan memasukkan username dan password ke dalam form login. Kalau sudah memasukkan username dan password, dia akan menekan tombol login. Proses ini akan jadi titik awal terjadinya pengiriman data kredensial melalui protokol HTTP menggunakan metode POST. Untuk hasil capture-nya menunjukkan adanya paket HTTP POST yang membawa data formulir paket tersebut kemudian dianalisis menggunakan fitur follow HTTP stream. Dari hasil HTTP stream, terlihat bahwa username dan password dikirimkan dalam bentuk plain text tanpa mekanisme enkripsi apapun. Hal ini membuktikan bahwa protokol HTTP sangat rentan terhadap serangan man in the middle berbasis sniffing. Selanjutnya yaitu uji komparasi HTTPS dan penutupan oleh Abra Raihan. Maaf, Raihan, sebelumnya em, belum di unmute. Itu. Hah? Sebagai pembanding dan kontrol keamanan, kami melakukan pengujian serupa pada situs publik practice.expandtesting.com yang telah menggunakan protokol HTTPS. Kami melakukan proses login dan menangkap pakai jaringan menggunakan Wireshark. Kami menggunakan situs publik, ya situs publik atau website luar untuk menggunakan protokol HTTPS tersebut. Kami melakukan proses login dan menangkap paket jaringan menggunakan Wireshark. Namun ketika paket dianalisis menggunakan TCP stream, data yang data yang terlihat hanyalah ciphertext seperti yang bisa dilihat di sini. Oh iya, dan pertama-tama kita akan mencarinya menggunakan mencari IP dari website tersebut menggunakan aplikasi check host.
cek host, dan nanti kita akan menyamakan IP tersebut dengan uh, yang ada di Wireshark. Nah, kemudian kita follow dan memasukkan TCP stream ke situ. Nah, bisa dilihat di sini bahwa data yang terlihat hanyalah ciphertext ataupun data-data yang sudah dienkripsi atau tidak bisa kita baca gitu. Hal ini menunjukkan bahwa TLS pada HTTPS berhasil mengenkripsi data daripada HTTP. Sehingga meskipun lalu lintas berhasil disadap, informasi sensitif tidak dapat dibaca oleh penyerang. Sebagai kesimpulan, simulasi ini membuktikan bahwa HTTP sangat rentan terhadap serangan MITM, sedangkan HTTPS efektif sebagai kontrol keamanan dalam melindungi kerahasiaan data. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Nah, dan selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup yang akan dibacakan oleh Sofi Yumi Purba. Kepada Sofi Yumi Purba dipersilahkan. Baik, di penghujung dari simulasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa protokol HTTP memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap serangan man in the middle karena data dikirimkan tanpa enkripsi dan dapat dibaca dalam bentuk plain text. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa serangan man in the middle merupakan ancaman nyata, terutama pada jaringan lokal maupun publik yang tidak dilengkapi mekanisme keamanan tambahan. Sebagai kontrol keamanan, penerapan eh, HTTPS dengan dukungan TLS terbukti efektif dalam melindungi kerahasiaan data. Meskipun lalu lintas jaringan masih dapat disadap, informasi yang tertangkap berada dalam bentuk terenkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh penyerang. Dengan demikian, penggunaan HTTPS menjadi langkah penting dalam meningkatkan keamanan komunikasi web. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Sip. Ya, thank you. Oke.